Kalau dia tidak menjalankan program pemerintah pusat, maka dapat dikategorikan sebagai awal daripada tindakan yang memang tidak patuh, ya, tidak patuh pada pemerintah pusat. Ini bisa dianggap subversif, nggak main-main kan, seolah-olah mengganjal, ya, mengganjal program pemerintah pusat di daerah. Nah, ini bisa dipidana, bukannya tidak bisa. Kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, Hasto Kristianto akhirnya ditahan guys oleh KPK. Nggak ada kan yang kebal hukum. Nah, gimana nih kelanjutannya? Yuk kita lihat cuplikan videonya. Cukup ya? Mas Hasto, ya udah, yuk akhirnya kan juga memang ditahan, ya, nanti pertanggungjawabkan aja, ya, di meja hijau, ya. Kalaupun ada bukti-bukti lain, katanya ada di Rusia, ya udah suruh KONI terbuka siapa sebenarnya yang memang biang keladi dari korupsinya itu, biang keladi dari kasus Harun Masiku. Nah itu yang memang yuk nggak usah memperalat mak banteng, ya, tetap aja bukti yang menjadi, ya, fakta di pengadilan lah yang akan dijadikan bukti untuk memperberat atau memperingan atau membebaskan. Tidak ada lain. Hukum berlaku kepada siapapun, tidak kenal itu ketua umum ataupun sekjen, ya. Asal ingat itu. Bang Muara, apa kabar nih Bang? Sudah 5 hari nih Bang, kita nggak ketemu Bang, karena Abang sebagai narasumber utama kita sibuk nih Bang. Kemarin ke Semarang, terus juga sebelumnya itu ke Cirebon, terus juga ada meeting-meeting darurat yang nggak bisa ditinggalin nih Bang. Tapi hari ini kita ketemu juga nih Bang. Nah, selama jangka waktu 5 hari ini Bang, banyak banget Bang peristiwa-peristiwa nasional yang wah, Abang kelewat nih kayaknya gitu ya. Yang pertama Bang gitu ya kan, akhirnya Hasto Kristianto ditahan Bang sama KPK. Nah, gimana nih menurut Abang? Saya pikir kan dari awal pun ketika saya ditanya sama media kan, Hasto harus patuh pada undangan KPK, harus juga membuka tabir apa yang sebenarnya dari cerita Hasto ditambah si KONI yang katanya ada dokumen disimpan di loker di Rusia sana. Kan ini semua omong besar, hanya gertak sambal, ya. Nah, kalau memang tindak pidana itu benar tidak dilakukan menerima suap, ya sudah, buktikan nanti di pengadilan. Jadi nggak usah mesti harus ngotot karena kedudukan sebagai sekjen. Siapapun, ya, siapapun di muka hukum itu sama, ya. Ya, jadi saya pikir kalau akhirnya perapitnya ditolak dan KPK menjemput, ya sah-sah aja, ya. Jadi itu juga tidak dipakai untuk bargaining, nggak usah retreat, nggak ada, itu ceritanya mesti dipisahkan. Mana yang memang hasil pilkada, mana yang memang cerita lama yang dibungkus, dikemas rapi, akhirnya juga terkuak juga. Nah, itulah yang nanti Mas Hasto yang bijak pertanggungjawabkan di meja hijau. Nggak usah takut, kalau Anda tidak bersalah pasti akan lepas dari jeratan. Bang, sebelum Hasto kemarin ditangkap oleh KPK Bang dan ditahan gitu ya, itu kan kuasa hukumnya dari Hasto Kristianto yang bernama Roni Talapesi Bang, itu kan di media sempat ngomong tuh Bang bahwa dia akan mengajukan perapit kedua Bang gitu. Nah, bagaimana nih Bang kalau status hukumnya Bang gitu ya kan? Abang seorang praktisi hukum, gimana Bang menurut Abang, karena Hasto sudah ditahan oleh KPK, apakah perapit yang diajukan jilid 2 ini gugur atau gimana Bang? Makanya saya juga sebagai praktisi hukum, ya, kok ada gitu perapit kedua, ketiga, keempat, ya.
yang saya tahu Prapit sekali begitu ditolak ya sudah, artinya penetapan sebagai tersangka itu ya sah-sah saja ya gitu. Nah ini kan mengajukan Prapit yang kedua, nah ternyata tidak lama, apakah memang itu akhirnya diterima Prapit yang kedua secara administrasi, tapi tahu-tahu kan dijemput paksa. Nah saya pikir itu memang kewenangan dan kekuasaan dari undang-undang yang diberikan kepada KPK. Tentu ada satu peristiwa juga nih Bang yang kelewat ya. Pada saat Hasto Kristianto itu diperiksa Bang, sebelum ditahan nih Bang, diperiksa oleh KPK, itu mahasiswa Bang berdemo Bang. Berdemonya tapi nggak jelas Bang, katanya Indonesia gelap Bang gitu ya. Nah, kan yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia itu kan demo tentang rancangan undang-undang tipikor Bang, tindak pidana korupsi Bang, yaitu terutama tentang perampasan aset Bang. Kok ini yang lain Bang, yang nggak jelas gitu Bang? Menurut kami nih netizen rakyat Indonesia gitu kan pengennya koruptor itu dimiskinkan, tapi nggak ada tuh Bang demo tentang itu gitu loh Bang. Gimana nih menurut Abang? Saya ikutin kemarin ya, saya masih di Jakarta itu saya ikutin perkembangan sampai ke daerah-daerah ya, memang ada demo ya yang dipimpin oleh BEM yang memang katanya Indonesia gelap. Nah saya nggak tahu apakah memang para pendemo itu pakai kacamata gelap atau memang pikirannya sudah gelap. Jadi saya pikir ya nggak ngerti sasarannya apa. Kalau memang bergerak mau adili Jokowi, ya seperti yang di Solo sana, yang pada demo tuntut Jokowi untuk diadilin. Nah ini kan kemarin nggak jelas kemana arahnya. Nah ini juga ada titipan-titipan ya, siapa yang menitipkan ya, siapa yang membawa pesan sponsor. Saya pikir BIN udah tahu lah, Pak Budi Gunawan bisa ditanya lah. Ya sekarang saya dengar sendiri mereka diundang ke Seknek untuk menjelaskan apa sih keinginan dari demo itu. Jadi saya pikir udahlah, kita bebenah aja dulu ke dalam. Kita akan minta kepada Presiden Pak Prabowo tetap penegakan hukum. Cuman kan tidak seperti makan cabai penegakan hukum. Ada proses. Karena semua yang melakukan tindak pidana korupsi juga ada kaitannya dengan partai dan ada kaitannya dengan Senayan. Makanya Pak Prabowo hati-hati. Tetap program itu dikedepankan dan dijadikan unggulan untuk penegakan hukum ya. Nah, cuman itu tadi tidak seperti makan cabai langsung pedas. Nah, ini kalau kita telisik gitu ya Bang, kasus Hasto ini kan sempat berlarut-larut Bang, bertahun-tahun kasusnya ngambang gitu ya. Kok kita rakyat itu melihatnya seperti diistimewakan gitu loh Bang. Padahal gitu ya, sebelum-sebelumnya juga ada Bang, sekjen partai ya lumayan besar juga gitu ya kan, itu langsung ditahan Bang sama KPK ya kan, langsung diproses hukum gitu loh. Dan ketua umumnya tuh nggak ribut-ribut gitu loh. Ya kalau dia bersalah ya silakan aja diproses secara hukum gitu loh. Tapi yang ini aduh, nggak ngerti deh Bang. Gimana menurut pendapat Abang? Ya, saya pikir ini kan tadi yang saya sampaikan, kok ada dendam ke Jokowi kan. Ini kan rentetannya itu semua kan. Seolah-olah Jokowi masih berperan ya, membayang-bayangi Presiden Prabowo ya. Itu yang saya tangkap ya. Tapi saya pikir tidak semudah itulah Prabowo itu untuk dibayang-bayangi. Dia orangnya pintar, tegas, dan nggak bisa diatur. Mana yang baik, mana yang mesti disikat, mana yang mesti diamankan, dia tahu. Ya, jadi kita percayakan hasil Pilpres kemarin, biar jalan dulu. Ini kan baru lewat 100 hari. 100 hari lewat berapa hari ini, ya. Jadi terlalu cepat kalau kita menilai, ya, Pak Prabowo itu dibayang-bayangi oleh Jokowi. Nah, kalau ketua umumnya memang mutung, ya memang kan kita udah tahu beliau, nenek kita ini memang mantan ibu negara ini memang
mantan presiden ini memang ya kita udah tahu lah Unik ya Bang ya. seperti apa wataknya ya. Ya, memang lain daripada yang lain ini. Sampai orang yang hasil pilkada kemarin bupati, gubernur, wali kota mau retreat pun dari partai PDIP pun dilarang. Nah, saya pikir juga ada beberapa yang memang menghadiri dengan resiko apapun dia hadiri kok. Ya, karena memang hasil pilkada itu hasil pilihan rakyat ya. Kalaupun dia dipecat dari partai, mungkin dia akan diselamatkan oleh presiden ya untuk tetap sebagai bupati atau sebagai wali kota, sekalipun bukan diangkat dan ditunjuk oleh presiden, tetapi dia hasil pilihan rakyat di daerahnya. Belakangan ini kalau kita lihat ya kan, situasi politik tuh mulai agak meninggi dan memanas gitu ya. Ditandai dengan mulai adanya demo-demo nih, seperti terorganisir gitu ya di beberapa daerah maupun di Jakarta gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga sudah mulai ada lagi nih Bang gitu ya, penolakan gitu loh ya, pejabat daerah yang dipilih lewat pilkada itu dilarang pergi Bang, ikut retreat gitu ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sah dan dipilih oleh rakyat gitu, dan itu bisa dihalangi gitu loh oleh ketua partai gitu loh. Nah, bagaimana nih Bang yang seperti ini gitu, padahal kan memang dia ditunjuk sama partai Bang, ya kan, untuk maju di pilkada gitu loh. Tapi kan yang milih rakyat gitu. Setelah jadi pun gitu ya, dia harus mengabdikan diri gitu untuk rakyat dan pemerintah yang sah dan dipilih oleh rakyat gitu loh. Gimana nih Bang bisa seperti ini menurut pandangan Abang? Gini ya, secara person memang bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang terpilih kemarin itu karena melalui partainya, maka dia secara pribadi bertanggung jawab kepada partai. Tetapi hasil pemilihannya itu diserahkan kepada pemerintah pusat ya, agar memang sejalan dengan program pemerintah pusat. Kenapa? Makanya ada penggemblengan di Akmil yang namanya retreat. Nah, itu kan di situ kayak orang masuk perguruan tinggi kan ada Mapram atau Posma. Jadi itulah yang memang dikumpulkan di Akmil untuk dilakukan saling mengenalkan, saling bersilaturahmi ya, pembekalan sementara lah, artinya bukan pembekalan materi pembangunan, bukan ya, tetapi pembekalan kedudukan dia sebagai wakil rakyat di pemerintah daerah, di eksekutif, bukan di legislatif. Jadi pemerintah pusat pasti akan mengamankan ya mereka yang dari partainya dilarang untuk hadir, tetapi hadir ya, artinya ini mungkin ada pertimbangan khusus. Tapi kalau untuk dipecat dari pemerintah pusat ataupun dipecat dari partai, person boleh dipecat sebagai anggota, cuman dia sebagai wakil di eksekutif hasil pemilihan rakyat di daerahnya tidak bisa dipecat. Seperti itu. Gonjang-ganjing politik di Indonesia nih kan lagi mulai rame gitu ya, ribut-ribut gitu ya kan. Sepertinya ada satu kelompok yang mencoba gitu ya kan, mencoba test the water kekuatannya Pak Presiden Prabowo seperti apa di pemerintahan saat ini gitu ya kan. Satu, ada demo-demo Bang. Yang kedua, ya itu tadi masalah retreat ya kan, ya istilahnya apalah gitu, pelarangan gitu ya, atau penundaan ya, sama aja tuh Bang bahasanya gitu. Tapi kan Bang kita lihat ada juga nih peserta retreat dari kadernya PDI Perjuangan yang dari awal loh Bang. Nah, itu kita nggak tahu tuh Bang nasibnya nantinya seperti apa, ya kan? Apakah nanti ada konsekuensi dari Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap yang tidak patuh, yang tetap berangkat ikut retreat? Berarti kan membangkang nih Bang dari partai gitu ya, dari keputusan partai. Nah, menurut Abang gitu ya, gimana ini Bang gitu ya? Terus dengar-dengar gitu ya, ini berita hoax apa gosip kita nggak tahu ya. Bupati Brebes Bang yang ikut retreat
Dari awal tuh katanya dipecat gitu ya. Ya kita belum tahu lah. Ya kita harus konfirmasi kebenarannya. Tapi kalau seandainya terjadi gitu loh, gimana nih Bang? Menurut Abang? Gitu. Lah, Pak Prabowo Anum kan hadir di sana. Terus ada beberapa lagi yang hadir di Magelang. Ya. Berarti dipecat juga dong. Terus nanti apa ada pemilihan pemilihan wakil daerah lagi? Ya udah nggak dong, udah nggak fair dan udah tidak baik ya. Tapi saya pikir sih tidak semudah itu ya untuk memecat seseorang yang sudah dipilih oleh rakyatnya untuk duduk di eksekutif sebagai wali kota, sebagai bupati dan wakilnya. Bang Muara sebagai seorang praktisi hukum Bang, gitu ya kan? Payung hukumnya seperti apa nih Bang untuk melindungi para peserta pilkada Bang yang terpilih gitu ya kan? Dipilihnya oleh rakyat loh Bang, gitu ya. Itu bisa dipecat nggak Bang gitu oleh ketua umum partainya, ya kan? Terus kan kita juga melihat nih gonjang-ganjing yang kemarin juga Bang gitu ya. Kok orang yang sudah susah payah gitu ikut konstelasi politik yang melalui pilkada gitu ya kan, untuk menjadi anggota DPR, DPRD gitu. Setelah jadi dan dipilih rakyat Bang, itu di PAW Bang, gitu loh. Ya bilangnya sih sukarela gitu, tapi menurut kita nih rakyat melihat itu dipaksa loh Bang gitu ya kan, dipaksa di PAW kan gitu loh. Menurut Abang gimana nih payung-payung hukumnya gitu loh Bang? Jadi gini, ini jangan jadi paradoks ya. Ya. Ketika dilantik oleh presiden, maka dia adalah kepala pemerintahan, baik itu dia bupati maupun wali kota. Setelah dia dilantik ya, nah tidak semudah itu ya, dia sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dipecat oleh partai, otomatis dia berhenti dari daerah di mana dia terpilih sebagai wakil pemerintah daerah. Jadi tidak sebenarnya ini paradok. Ini yang memang nanti payung hukumnya seperti apa? Kemendagri lah, Pak Tito lah yang bisa mayungin itu. Di satu sisi partai tidak menginginkan dia hadir dalam retreat Akmil, tapi di satu sisi dia sudah dilantik oleh presiden. Bang, ini banyak nih yang ditanyakan nih oleh para netizen, oleh para rakyat di seluruh tanah air gitu loh Bang. Masalah pejabat daerah yang dipilih melalui pilkada Bang. Ya kan? Dia terpilih juga karena dipilih rakyat Bang gitu loh. Dan tetapi gitu loh Bang, ya mulai terlihat nih Bang riak-riaknya gitu loh, bahwa mereka tidak loyal Bang terhadap pemerintahan yang sah dan dipilih rakyat. Sudah terjelas Bang gitu, terlihat masalah retreat saja gitu loh. Mereka bisa membangkang gitu loh. Lebih patuh kepada ketua umum partai daripada kepala pemerintahan negara Bang. Nah, seandainya nanti gitu loh Bang, program-program pemerintah pusat ini gitu loh ya, tidak dijalankan Bang oleh para pejabat-pejabat daerah ini Bang gitu. Apa konsekuensi hukumnya Bang? Apakah bisa pidana? Atau bagaimana? Jadi begini, ketika dia sudah memang dilantik sebagai pejabat daerah, baik gubernur, ya, wakil, bupati, wakil, wali kota wakil, maka dia adalah mewakili kepentingan pemerintah pusat yang ada di daerah. Kalau dia tidak melakukan itu, kalau dia tidak menjalankan program pemerintah pusat, maka dapat dikategorikan sebagai awal daripada tindakan yang memang tidak patuh, ya, tidak patuh pada pemerintah pusat. Ini bisa dianggap supersip, nggak main-main kan, seolah-olah mengganjal, ya, mengganjal program pemerintah pusat di daerah. Nah, ini bisa dipidana, bukannya tidak bisa. Nah, itu hati-hati, ya. Jadi banyak payung hukum yang harus memang memayungi kepala daerah, ya. Ketika partai, ya, mencabut kewenangannya sebagai dia wakil dari partai, maka di sini pemerintah pusat, Kemendagri harus memayungi mereka. Jangan dipecat dari partai, terus dia sebagai kepala daerah pun juga dipecat. Nggak bisa, karena itu udah adalah kewenangan pemerintah pusat ketika dia sudah dilantik oleh presiden.